Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Jemaat GKI Zena Saksi Sukabumi. Pada PDMP sore hari ini kita akan mendengarkan kesaksian yang sungguh luar biasa, di mana Tuhan memberikan penyembuhan kepada Ibu Meli Purnamasari. Di beberapa waktu yang lalu Ibu Meli ini mengalami satu sakit yang berat, kanker tuba ya Bu ya? Ya, Kanker tuba, dan kita akan mendengarkan kesaksian bagaimana Ibu Meli berjuang untuk bisa pulih, dan itu juga karena pertolongan Tuhan. Mari kita dengarkan kesaksiannya. ya. Waktu itu saya sakit tapi nggak terasa sakitnya, masih biasa. Tapi lama-lama kok perut saya tuh membesar tuh. Membesar apa saya gemuk ya, sampai saya udah beli obat untuk perut biar langsing. Ya untung belum diminum. Iya. Akhirnya suatu hari saya rasa loh, kok ada kerasnya. Saya bilang ke suami, waktu itu kita persis ada di Serpong waktu itu. Suami meraba, langsung dia kelihatannya syok juga, tahu ya ada tumor gitu. Ada tumor di sini, yuk kita pulang Sukabumi, karena di Sukabumi kalau ke rumah sakit deket, kita bisa mandiri berdua. Kalau di Serpong susah ya Bu, ke Jakarta. Akhirnya di sini udah di macam-macam diperiksa, akhirnya ketahuan. Saya sampai ke dokter Yanti ahli operasi, tapi bukan ginekolog. Nah, ini ternyata saya ke lab itu ada periksa CA125, ada kanker gitu. Di lab, tapi nggak tahu di mana, Di bagian mana, mana nggak tahu. Akhirnya terus dipakai lab rumah namanya juga, iya ada. Terus saya suami nanya-nanya orang Jakarta, suruh ke RSCM, dokter di RSCM. Saya periksa dokter, terus udah diperiksa dari luar, dari dalam, yang kelihatan itu tumor nggak ketahuan gimana. Akhirnya saya suruh MRI juga di rumah sakit, bukan RSCM, rumah sakit lain lagi. Katanya terpaut 1 juta, yang sini 6 juta lebih, sana 7 juta RSCM. Kita pilih yang 6 juta. Akhirnya dokternya itu menerangkannya kurang suami kurang puas menerangkannya. Akhirnya udah kita periksa ke ini aja, ke rumah sakit Kramat Jati. Kalau kita periksa di RSCM bisa habis berapa kan, partikelir ya. Kalau kita via BPJS nanti tunggu berapa lama ya. Akhirnya ke Kramat Jati rumah sakit Polri Kramat Jati. Kok ya memang Tuhan dah tunjukkan ke kita ya, kalau di rumah sakit itu ada dokter ginekolog onkologi. Jadi persis bagiannya sama. Dokternya masih muda, dokter polisi juga. Jadi kita di situ langsung, saya dikiret, mau dicari di mana letaknya. Dikiret enggak, negatif. Terus Bu, dioperasi dilihat. Saya mau dioperasi kan takut Bu, takut sekali gitu. Anak saya tuh tahu ya, Pak Pendeta suka doain ibu, ya ada saudara saya suka doa, tapi masih takut. Jadi akhirnya anak saya persis ada dulu pendeta dari Palembang, karena anak saya pernah di Palembang, persis datang. Jadi mau mendoakan saya malamnya sebelum operasi di rumah sakit. Udah itu. Sesudah itu saya mau operasi itu tenang Bu. Tenang karena udah didoakan, saya juga udah tenang ya.
saya tenang. Saya dibawa ke kamar operasi, suami kan dikatain nggak usah ke kamar operasi, percuma nggak bisa ikut, harus di luar ngapain gitu ya. Tapi anak saya datang nungguin di kamar operasi. Nah, udah dari operasi itu ya Bu, saya tenang. Saya berapa jam di operasinya, saya malah nggak begitu tahu berapa jam Pak. Ya, Dari jam 8 sampai kalau nggak salah setengah 2 ya. Lama. Nah, saya Jadi jam 8 pagi sampai setengah 2 ya. siang ya. Saya udah anak saya yang nunggu, suami kan nunggu di kamar. Kata anak saya belakangan, saya dingin sekali katanya, badannya kan belum sadar. Suami saya pijetin sama dikasih krep air panas itu Bu. Nah itu nggak lama anak saya bilang pusing apa-apa, mau cari obat. Nah, saya bisa nyeletuk, oh mami ada itu obat di koper di sebelah depan. Iya, kaget saya langsung nyeletuk gitu. Jadi pas sadar mungkin itu ya, ya. Saya dengar sadar, saya kok tahu saya punya gitu kan, berarti sadar penuh ya. Terus anak saya kaget, ya mungkin senang juga saya udah sadar. Ya, sesudah operasi suami saya tuh sakit, waktu nunggu saya tuh sakit flu berat. Nah, di situ kamarnya yang itu jenguk itu. Yang dingin itu. Ya. Suami saya orangnya nggak kuat AC. Saya waktu itu nggak kuat panas, jadi harus nyalain. Nanti kalau dingin matiin, nyalain lagi gitu. Suami saya pernah sampai nggak kuat karena dimatiin panas, saya kayak gerah, saya kayak teriak gitu, udah kuat gitu, panas. Sampai dia ngumpetnya di kamar mandi. Iya, jadi waktu saya dan Pak Luther jenguk Ibu, Bapak di kamar mandi karena di kamar mandi hangat. Gitu. Kamar mandinya tuh kita kan lantai 5, kamar mandinya ada jendela kecil menghadap keluar, jadi hangat. Untung kamar mandinya bersih. Nggak kayak kamar mandi ada toiletnya segala, aduh bersih, jadi bisa duduk di situ. Iya, duduk di situ, bawa kursi bisa duduk sampai malam juga tidur di situ. Padahal di luar ada. Yaitu puji Tuhan, Tuhan telah mendengar doa kami semua, doa anak-anak saya, kepengen saya sembuh ya. Jadi waktu saya dioperasi, saya udah nggak takut lagi. Waktu didorong segala gitu, saya udah nggak takut, udah pasrah. Udah berserah sama Tuhan. Udah berserah pada Tuhan. Saya nggak merasa takut sama sekali. Nah, sewaktu dioperasi itu, saya bilang ke susternya, dokternya kok masih di depan meja tanda tangan apa. Saya bilang susternya, suster, saya tuh ada vertigo, jadi suka muntah. Nah, karena waktu di kiret itu saya juga dibius total, muntah sesudahnya, muntah air ya. Nah, waktu itu susternya nggak tahu dengar saya, terus saya dikasih obat anti muntah. Jadi sesudah saya sadar tuh kayak nggak seperti orang sakit loh Bu. Saya nggak merasa perut sakit, nggak apa. Jahitannya juga bagus gitu. Jadi kok ya Tuhan arahkan saya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang ada dokternya, ginekolog, onkologi. Jadi saya juga di situ dirawat dengan baik, karena dokternya juga tahu dulu suami saya tuh praktek terakhirnya di situ Bu, kerjanya. Jadi kan Bapak itu pensiunan polisi juga ya Pak ya? Pensiunan polisi di Rumah Sakit Kramat Jati. Di rumah sakit polisi Kramat Jati. Sekarang R. Sukanto, Rumah Sakit R. Sukanto. Jadi banyak yang kenal sama Bapak dan puji Tuhan ya Ibu juga akhirnya ditangani dengan lebih baik lagi. Lebih baik, lebih
dokternya tuh aduh, Lebih ahli lagi. ya lebih ahli, memang udah dokter itu ya. Iya. Jadi dokternya perhatian sama saya, mungkin saya seperti orang tuanya apa ya. Wong dokternya masih muda, jadi memperhatikan saya tuh sampai oh ibu istilahnya. Iya. Terus sebelumnya juga tanya, Bu, dulu Bapak praktek di sini tahun berapa, sebelum dioperasi. Iya. Masih jalan. Dia udah nyari saya kan orang yang mau operasi banyak, Bu. Kita udah tidur di tempat tidur kecil, digeledek ke Iya. kamar operasi banyak. Itu dia nyari, oh ibu nyari saya. Iya. Mungkin ya yang mau dioperasi. Itu Bapak dulu tahun berapa pensiun dari sini? Tahun 97. Oh udah 25 tahun ya. Jadi ngajak saya gitu, baik gitu ya. Supaya ibu jadi lebih rileks Iya, lagi ya. saya rileks sekali, kayak nggak takut, nggak apa. Nah, saya dari itu tempat tidur kecil ke operasi, saya kan tenang, Bu. Iya. Saya ngomong sama susternya juga tenang, nggak takut sama sekali. Itu udah tangan saya suruh begini, tahu-tahu udah nggak sadar, Bu. Cepat sekali ya, cepat sekali. Nah, setelah operasi, kemudian perawatan apa yang ibu jalani? Sekarang setelah operasi, kemoterapi. Kemo. Oh, ibu menjalani kemo berapa kali itu, Bu? 6 kali. 6 kali kemo. 6 kali. Selama 3 minggu sekali ya. Iya. Kemo pertama, kedua tuh 3 minggu. 3 minggu. Tapi waktu kemo saya pertama masih belum begitu menderita ya, Bu. Masih cuma nggak suka makan, lihat nasi itu udah nggak kepingin ya, nggak pingin gitu. Saya lebih baik minum, kalau perut tuh kan sakit, lapar, jadi lebih baik minum apa itu, saya punya bubuk mata beras merah gitu. Jadi saya cairin seperti jenang tapi yang cair gitu, Bu. Saya lebih baik daripada makan nasi, itu lebih hangat di perut gitu ya. Padahal nggak enak itu juga, Bu. Nggak ada rasanya, nggak ada rasa apa-apa. Tapi saya lebih senang gitu. Nah, sesudah kemo keempat itu yang saya menderita, Bu. Sesudah seminggu ini mulut itu panas dalam, seperti panas dalam ya, Bu ya. Terus nggak bisa nelen sama sekali, Bu. Nggak bisa nelen. Terus akhirnya saya nggak bisa minum apa-apa, Bu. Bisanya air cair. Jadi cuma cair itu, susu. Terus yang mata beras juga dicairin lagi. Itu nelennya aja, makannya aja pakai sendok Sedikit-sedikit gitu. sedikit. Tapi perut lapar itu, perut sakit mah itu udah hari-hari, Bu. Udah saya nggak rasain karena saya juga nggak bisa makan. Terus sesudah itu sembuh, saya ke rumah sakit kontrol ya, Bu ya. Saya bilang dokter, Dok, apa udah selesai aja ya, Dok ya, sampai keempat aja, nggak usah diterusin. Jangan, Bu, kan sayang ibu Sudah menjalani 4, udah tinggal 2 lagi. tinggal 2 lagi, harus dituntaskan. Akhirnya sesudah sembuh dari itu, mau kelima, saya niat lagi, Bu. Semangat lagi. Kalau udah sehat, mulutnya enggak sakit tuh semangat sembuh ya. Akhirnya kelima juga gitu, Bu. Susah lagi menelan. Sampai akhirnya yang dari keempat mau kelima itu kemonya kan ada 3 macam, Bu. Iya. Ada 3 macam. Obat kemonya ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang kedua itu enggak diberikan. Katanya kan saya bilang mau stop. Jadi dokternya bilang enggak diberikan, cuma 2. Itu obat kemo tuh selalu enggak berubah-ubah masukannya di infus ya. Jadi habis yang ini
itu selalu sama. Berapa lama itu Bu kalau Ibu menjalani kemo Infus. itu? Enggak Infus mesti Bu. Oh, Saya herannya juga pernah tuh hampir semalaman ya, dari jam 6 sampai subuh, sampai subuh. sampai subuh. Jadi sayanya Tertidur. saya ya tertidur ya takut habis. Oh, Tapi anak iya. saya itu yaitu puji Tuhan ya, anak saya sayang sekali ya, itu Iya. merah ya. Dia jagain sama suaminya, malah yang pertama kedua jadi yang jagain saya di kemo bertiga, Iya. suami, anak, menantu. Padahal itu enggak ada tempat tidur gitu, dia jagain sampai subuh. Dia juga nggak ngira kalau sampai subuh. Iya. Akhirnya kalau udah di kemo saya udah seger lagi ya Bu Oh. ya. Tapi saya kan lapar, saya Iya. apa, karena sore malamnya tuh saya makannya nggak benar, sambil di kemo saya disuapin, kan nggak enak ya Bu ya, nggak enak, saya nggak niat. Jadi kalau habis kemo saya bangun semuanya tidur, saya justru bikin minuman panas gitu ya, udah siap minuman panas, saya bawa termos yang bisa ditancepin, minum itu sama udah siap roti gitu. Iya. Nah, yang kelima udah berjalan itu, terus saya waktu yang keempat Bu, kan kita nggak tahu, saya nggak suka makan, nggak apa gitu, suami ngajak tetap pulang, ada perlu pulang Sukabumi ya, kita nggak gitu, saya tiduran aja, nggak enak, nggak bisa makan, tiduran aja. Waktu kembali ke rumah sakit, dokternya periksa, dokternya agak keras ngomongnya, kok ini semuanya turun sesudah periksa, semuanya turun, Trombosit turun, HB, terus dekosit ya, leukositnya turun, terus apa semua turun. Dokternya bilang ya ini kalau dibiarin terus lama-lama apa namanya bisa tambah menurun lagi ya, bisa nggak ketolong, itu bilang gitu. Nah, kan ada anak saya sama menantu tuh selalu ikut kalau saya sama suami ya. Terus udah kelima berjalan ya, saya tahan tapi ya sakit lagi. Akhirnya opname Bu, karena semuanya turun ya. Saya opname 4 malam waktu itu, ditambah semua diinfus, ditambah ditransfusi, diinfus semuanya gitu. Ada yang disuntik di perut gitu. Sampai suami saya waktu saya pulang di sini, karena leukositnya turun, harus disuntik cepet-cepet, padahal saya di Sukabumi. Kalau saya di Jakarta ke rumah sakit langsung disuntik Bu, gratis semua Bu. Saya kan BPJS ya. Nah, saya kan di Sukabumi, suami bingung, itu tanya dokter mau dibelinya obat ini di mana di Sukabumi. Bisa beli, jadi disuntik di sini ya Bu, supaya leukosit. Nah, saya waktu itu ada saudara ya bilang, saya jangan deket-deket orang, kalau sampai saya kena infeksi susah, karena imun ibu lagi turun juga ya. Jadi saya ya memang keadaan saya, biarpun pulang di rumah saya nggak ngapa-ngapain Bu, cuma tidur. Jadi itu udah kelima, keenam udah dijalanin, udah enak. Tapi opname lagi yang sesudah keenam ya, berat lagi itu Bu, nggak bisa makan, nggak bisa makan. Itu seminggu lu ada, udah nggak bisa makan. Itu saya sampai makan bubur, dibikinin bubur supaya bisa, aduh bubur masih nasi kecil gitu aja, nggak bisa telan Bu, nggak bisa, harus cair. Jadi cair. Makanan itu harus dicair Ya, dalam bentuk cairan. Nah, saya opname dikasih bubur sumsumnya kan biasa ya, bubur sumsum. Saya nggak makan Bu, nggak bisa telan karena termasuk padat itu ya. Nggak bisa.
sampai saya didatangin ahli gizi ibu-ibu ya, ahli gizi ibu enggak bisa makan ya enggak, terus ibu selama ini apa, padahal saya udah ditransfusi udah apa ya, tapi di rumah sakit saya enggak makan, saya minum susu ini, susu apa entrasol ya waktu itu, sama susu saya dikasih tahu teman ada susu tapi bukan bentuknya seperti susu tapi enggak ya, itu seperti apa 9, itu yang bikin katanya biar kuat badan saya, kata suami bagus kalau lihat itu brosurnya, Semacam suplemen begitu. ya bentuk susu Bu, di susu kaleng suplemen, ya, itu belinya adanya di Singapura ya, anak saya yang kalau kita udah anak saya cari ada di Batam via online, jadi dia pesen, jadi saya waktu ahli gizi saya bilang saya minum itu, terus dia kan enggak nyiapin ya rumah sakit, nyiapinnya ada susu yang saya baca susu untuk orang ini Bu, kurang gizi. Saya dikasih susu yang untuk orang kurang gizi, terus ini bubur mungkin ada wortel ada apa di blender seperti bayi itu cair gitu ya, terus sumsum juga lebih cair, terus dikasih jus, jadi ya saya diperhatikan sekali gitu, sampai itu menantu saya kan belum pernah BPJS, belum pernah apa, aduh ini kalau keluar dari rumah sakit cuma dah ya selamat siang, enggak tanda tangan bayar atau gimana. Jadi apa, aduh cuma bayar parkir aja. Parkir semalam dari jam 11 sampai besok jam 11 100 lebih, enggak apa-apa bayar parkir aja. Karena semuanya sudah di cover sama BPJS ya Bu ya. BPJS. Iya. Tapi ya puji Tuhan Bu, saya itu obat kemo yang di cover sama BPJS 2 macam. 2 macam ya. Ada satu dokternya udah bilang ke saya, ini harganya 1 botol 56 juta. Waktu pertama sebelum kemo tuh. 1 botol ini untuk 6 kali. Oh jadi 1 botol itu untuk 6 kali? Iya. Enggak. Oh 1 kali. kali. Kayak botolnya kecil, kadang-kadang kalau datang saya sampai lihat kecil, kadang-kadang kok berubah. Jadi katanya orang di kemo tuh dikumpulin. Jadi orang dikumpulin, saya suruh datang jam 11 jam berapa, dikumpulin berapa orang, nanti jam 1 tuh baru ahlinya meramu katanya. Jadi mungkin beda-beda ya meramu. Biasanya yang di kemo tuh dikumpulin Bu, kumpulin mungkin sebelah tapi di kelas 3. Dokternya waktu pertama bilang ke saya, oh kasihan ibu nanti kalau di kelas 3. Jadi saya dikasih kamar Bu. Kamar khusus, itu harusnya bukan untuk orang kemo ya. Jadi makanya saya merasa bersyukur saya ditempatkan yang terbaik gitu. Sampai dokternya perhatian saya sampai gitu. Jadi di tempat, jadi sampai bisa nunggu, mungkinnya kalau di tempat kemo tuh di kelas 3 sebelah-sebelahan itu ya, sama bareng-bareng sama orang BPJS ya. Tapi ibu diberikan kamar khusus ya. Luar biasa, kamar ya. Untuk penginapan biasa. Jadi suami sama anak 2 bisa menemani menemani. Nah, itu anak saya yang kan saya pakai pampers bukan enggak. Ini di infusnya ini Bu sampai ini masih enggak bisa hilang ya. Kan di sini seringnya. Itu enggak boleh gerak Bu, jangan sampai kelepas. Nah, kalau yang ini bekas infusan atau karena obat? Karena obat jadi masih ada warna hitam nih. Iya, memanjang ya. Yang diinfus padahal kan di sini Bu. Yang dicari, tapi ini bekasnya sampai sini. Iya. Jadi 6 kali itu berarti berapa 18 minggu ya? Iya. 18 minggu berarti
hampir 4 bulan ya. Ya, mulainya saya di kemo, saya sampai ingat terus ya, 25 Oktober. 25 Oktober. 25 Oktober kemo, terakhir kemo 6 Februari. Dari 25 Oktober sampai dengan 6 Februari, Ibu Meli Purnamasari ini menjalani 6 kali kemo. Dan puji Tuhan sudah selesai. Dan segala sakit yang Ibu alami itu sudah Sekarang hilang. Hilang. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sampai kadang-kadang lupa. Waktu saya sakit kalau melihat, aduh seneng ya orang jalan-jalan, pergi-pergi, Iya. bisa makan. Saya nggak bisa makan di tempat tidur seringnya ya. Nah, sekarang saya juga udah bisa jalan lagi. jalan lagi. Iya. Bahkan saya dengar juga Ibu udah datang lagi ke Komisi Lansia Iya. ya. Di ibadah Datang lansia sekali. sudah datang 1 Iya. kali di ibadah lansia. Sekarang tuh Bu, masih gampang capek. Oh, masih gampang. Gampang, oh ya. Iya. Nah, waktu itu saya diambil tumornya, ada katanya di atas usus, Oh, tapi dok enggak diambil. Kalau diambil nanti ususnya itu oh, nggak tahu ini. iya. Jadi saya juga nanti kalau ini harus berobat lagi ya Bu. Iya. Nanti Ibu dalam waktu dekat akan kontrol lagi ya Kontrol lagi untuk 3 bulan ya. untuk 3 bulan. Iya. Tapi selama ini saya masih suka minum pengobatan untuk itu ya itu Iya. Bu yang pakai alat Oh, tidur iya, itu ya. Yang Saya- selimut itu ya. Selimut Iya. ya. Saya masih menjalani terus sehari 2 kali, pagi dan malam gitu, 1 jam 1 jam. Jadi selimut yang dialiri listrik ya. Ya, dialirin listrik. Terus minum obat apa itu himohim itu anak saya dikasih tahu temennya, katanya supaya saya lebih kuat, supaya saya tidak sampai gagal ginjal. Oh, iya. Ya, saya diharuskan minum sehari 3 liter. Sampai dokternya tuh selalu, Bu, harus minum kalau pas diperiksa itu Iya. ketahuan. Harus minum, takutnya ginjalnya rusak ya. Saya kan dikasih obat keras, Iya. kurang minum. Jadi harus minum. 1 hari 3 liter ya Bu ya. Ya, diharuskan 3 liter. Jadi mungkin Ibu minumnya udah dikasih di tempat-tempat, jadi udah Iya, ketahuan kalau iya. 1 liter 1 liter 1 liter. Jadi harus habis Harus dalam habis. 1 hari. Harus habis. Setelah selesai tanggal 6 Februari, saya kan opname itu Bu. Opname 5 hari. Itu ya suster-susternya segala gitu baik-baik semua Bu. Iya. Yang lihat mungkin saya waktu itu kalau di tiduran gundul ya Bu ya. Kalau saya merasa udah tua, udahlah susternya yang lihat ini. Ibu ini kan dah umur, saya Iya. ya waktu itu 73 udah umur, gundul gitu, jadi susternya baik-baik Bu. Kalau saya cuma aduh sorry ya suster, saya panggil-panggil terus kalau pas di transfusi kok tahu-tahu kok berhenti atau ini. Ah enggak apa-apa Bu, itu udah tugas kami gitu. Jadi baik gitu ya. Ya puji Tuhan, karena saya berserah pada Tuhan dan mohon campur tangan Tuhan Iya. untuk mendapatkan pemulihan. Yaitu kan mulai dari dokter, ya, rumah sakit, perawat, orang-orang yang banyak yang sangat Ya. membantu Oh, Ibu. ada satu lagi Ibu. Ada satu lagi Bu. Ada satu ibu ini dulu suaminya Kapus Dokes, jadi kepala pusat dokter seluruh Indonesia, dokter polisi seluruh Dokter polisi. Indonesia.
waktu itu yang ngirim suami saya ke Belanda tahun Iya. 86. Jadi sekarang bapak itu udah 90 tahun tapi masih sehat. Nah, bapak ini ibunya baik sekali, Bu. Kok sebelum saya di kemo ya, Bu ya, itu bapaknya nelpon suami saya sampai 2 kali. Suami saya nggak tahu. Terus itu suami saya nelpon, bapaknya nggak ngangkat-ngangkat, terus telepon ibu, kita masih komunikasi baik sekali. Brigjen gitu. Terus akhirnya terus ditanya gimana istri, ibunya, waduh Bu, barusan operasi cancer. Oh iya, kapan harus cek rumah sakit, belum kemo waktu itu, kapan harus cek rumah sakit, nanti ini tanggal berapa gitu, tinggal berapa hari lagi. Oh iya, saya ke rumah sakit, saya datang, Bu. Orangnya baik, orangnya ramah, aduh baik sekali itu ibu itu. Jadi saya nggak akan melupakan. Memang kita saling ini, Bu, Tetap berkomunikasi. komunikasi dari tahun sebelum 86 ya. Nah, akhirnya waktu saya diperiksa itu, Bu, dikasih tahu, ini kok mundur lagi saya ceritanya. Nggak apa-apa, Bu. Waktu saya habis dioperasi, dokter 2 minggu dokternya mau menerangkan hasilnya operasi apa yang diangkat, itu ibu itu ikut mendampingi saya. Bapaknya ditinggal 90 tahun masih sendiri, Bu. Ditinggal aja, ibunya mendampingi saya. Terus ya itu bilang ke saya kalau saya harus obat kemonya 1 yang harus bayar sendiri. 1 ini 56 juta. 1 botol kecil tadi. Botol kecil. Dan itu berarti 6 ya? 6 kali. Terus ibunya nyeletuk. Ibu ini. Saya nggak sebutin ya, Bu ya. Ibunya nyeletuk. Oh gampang, nanti saya bilang A. Saya nggak tahu A itu siapa. Ya, Bu ya. Siapa. Terus saya pikir bagian apa, tapi mungkin kalau suster sama dokter-dokter tahu ya, itu siapa, wong kepala. Jadi penggantinya Pak itu yang tadi. Nah, sesudah itu akhirnya apa, Bu? Saya gratis, Bu. Yang obat yang tadinya 1 botol 50 juta lebih, 56 juta itu kali 6 gratis. Saya gratis, nggak tahu gimana. Dulunya rumah sakit suster, jadi di rumah sakit itu ya, Bu ya, mungkin ya puji Tuhan, di rumah sakit itu polisi itu masih, rumah sakit itu menghargai yang senior yang udah pensiun. Jadi yang pangkatnya mulai sekarang nek kolonel itu kombes, mulai kombes sama ini namanya, Bu, jenderal. Itu kita kalau datang mau berobat langsung aja ada namanya ruang eksekutif. Di ruang itu kita langsung disambut suster banyak. Oh, kita kasih tahu, Beb, kita nanti kita diantar 1 suster yang kita tuju mau sakit apa. Istri, anak-anaknya juga mau sakit mata diantar mata. Nanti di rumah sakit itu kita ndak antri. Jadi suster udah menghubungi, udah tahu jamnya. Nanti kita nunggunya di eksekutif. Eksekutif tuh, Bu, kita disiapin ada bubur, ada makanan bubur, terus minum bisa kopi, teh ambil sendiri. Ruangan ber-AC. Nanti ada kue-kue basah disiapin di meja-meja. Jadi dihargai. Terus sudah, nanti kalau ini kita baru dibawa diantar suster itu dibawa ke dokternya. Jaraknya jauh, Bu. Ini bagian eksekutif sama-sama jauh. Nanti kita terus dipegang sama 1 suster itu, Bu. Yang nanti kalau kita mau
kontrol, mau kontrol apa. lagi, berobat lagi. Iya, jadi saya dipegang satu suster itu. Nah itu yang dipakai suster-suster itu yang pintar-pintar tuh. Yang khusus yang memang Iya. terampil sudah menangani. Terampil udah, jadi gerak cepat ya. Iya. Jadi kalau anak saya apa-apa bukan menghubungi rumah sakit apa dokternya, tapi suster. Suster yang Nanti menangani ya, itu satu orang tadi itu. susternya ke dokter, ke rumah sakit, dia Dia yang suruh ngurus. WA, ya. Sama suster itu susternya masih muda 20 tahun lebih. Tapi dia keahlian punya bisa infus saya juga, Iya, suster itu. Jadi dipermudah sekali. luar biasa. Luar Bu, ya. biasa, udah nggak bayar, dipermudah. Kalau saya di rumah sakit RSCM yang pakai BPJS, nggak tahu saya nanti selesai jam berapa, Iya. berapa. Kita kan Mau cepat ya Bu mau ya. cepat. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa apa yang Ibu Meli alami, kemudian dengan penyerahan diri Ibu Meli mulai dari awal tadi masuk ruang operasi Ibu sudah berserah, kemudian menjalani kemo 6 kali, Tuhan betul-betul menjawab doa Ibu, doa keluarga, sehingga Tuhan menghadirkan orang-orang yang luar biasa untuk menolong Ibu. Ya. Dan itu nyata kuasa Tuhan. Jadi sampai mulai dari dokter, perawat, bahkan Ibu dapat tempat yang eksekutif, kemudian Ibu bertemu lagi dengan teman Ibu yang akhirnya bisa membuat obat yang harusnya ditebus dengan 56 juta untuk satu botol dan itu harus 6 kali, itu gratis. Luar biasa. Tuhan memberikan mujizat, memberikan jalan yang benar-benar di luar pikiran kita ya Bu ya. Ya. Jadi ketika Ibu mengalami sakit, di situ nyata Tuhan tetap bersama-sama Campur dengan tangan. Ibu, iya, campur tangan dan menyelesaikan Ya. semuanya sampai Ya. tuntas. Jadi Dan tentu saja dukungan dari keluarga ya, Iya. dari Pak Dokter, ya, Suami saya nggak pernah bergerak, Iya. nggak pernah meninggalkan Iya. Ibu ya. Biar Iya. kalau malam saya nggak dukungan suka dari makan ya. anak, Itu ya. malam-malam, kamu kalau tengah malam lapar bilang saya, nanti saya turunkan, saya tidurnya di anak di loteng. Saya turun nanti saya bikinin, jangan kamu aja udah susah jalan. Nggak apa-apa, saya kan kesini untuk nolong kamu. Ya. Itu juga teladan bagi kita. Bagaimana suami istri ketika istrinya sakit, suami walaupun Bapak juga bukan yang sehat sempurna ya Pak ya, Ya. ada keterbatasan di mata, Di kaki. di kaki, tetapi tetap mau mendampingi, memberikan apa yang diperlukan yang bisa dibantu. Sama anak saya. Ya, itu. anak-anak. Anak saya itu udah, aduh, dia sangat sibuk, punya anak kecil tapi saya memperhatikan, pernah datang ke saya. Waktu pertama mau kemo tuh juga mami harus di kemo. Terus udah berapa kali saya udah mau stop gitu, mami merah nggak mau kehilangan mami sekarang. Jadi dia masih gitu, dia biarpun sibuk ngantar saya gitu. Iya. Ya. Puji Tuhan punya anak yang baik, biarpun Menantu. sibuk, menantu mendukung. Jadi biarpun sibuk, dia perlukan saya. Iya. Luar biasa. Ibu terima kasih Iya. sudah berbagi cerita, Iya. berbagi kesaksian buat kita semua bahwa dalam segala hal Tuhan itu ada untuk menolong kita, mencukupkan apa yang kita perlukan, bahkan melebihi dari apa yang kita perkirakan. Melebihin. Sampai Pak Kepala Rumah Sakitnya saya udah mau digratisin, saya datang ke kantor Pak Karumkitnya. Iya. Disambut dengan aduh cerita lama sekali, padahal yang mau ketemu Pak Karumkit banyak. Masih seneng ngobrol. Jadi akhirnya
Pak Karumkit pernah datang ke kamar juga. waktu saya di kemo pertama itu, datang ke kamar, saya kaget jam 8 pagi dengan staff dengan ada yang bawa tustel Bu, 2 orang mungkin apa, jadi Didokumentasikan. iya, saya kan dari dalam kamar Pak Karumkit masuk gitu, terus jadi yang kelihatan ke foto mungkin cuma saya sama suami ya, yang lainnya kan dari belakangnya. Jadi kita sekarang sama Pak Karumkit kenal baik, jadi suster-susternya apalagi dokternya kan berarti sering dipanggil Pak Karumkit ya, saya mau dapat obat gitu ya. Tapi ini yang dibantu sama rumah sakit enggak sembarang orang. Iya, betul. Ya. Dan Ibu terima kasih sudah berbagi cerita. Ketika kita memang berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita semua ya. Ya, sama ini Bu, Ya. saya bisa dibantu. Ibu Kapus dokter yang bantu saya tuh karena waktu suami saya dinas di sekolah di Belanda, bapak itu nyuruh suami saya cari orang yang mau bisa ngajarin dokter-dokter polisi di Indonesia. Suami saya menemukan di Belanda juga dengan mudah. Jadi sekarang ilmunya itu berjalan, sekarang kepake sekali. Jadi ibu ini sampai Ibu Suryono Bu, saya Bu Suryono sama Pak Suryono masih menghargai suami saya. Gitu karena kebaikan yang kita lakukan dahulu kita tidak tahu, ternyata Tuhan mengingatkan lagi orang-orang itu untuk menolong kita ya. Menolong kita. Jadi berarti kan dokternya segala kepala rumah sakit aja sampai gitu. Iya. Jadi dokter-dokternya juga harus dokter yang menangani saya juga menghargai saya. Betul. Menghargai. Makanya puji Tuhan kita tidak mengharap dulu suami saya juga ininya gampang, proses nyari orang-orang di Belanda untuk bisa ngajarin dokter-dokter polisi di sini gampang. Kok sekarang hasilnya saya yang nemu gitu ya Bu ya. Jadi yang namanya sakit itu harus bersyukur ya. Kita ambil hikmahnya, Ibu jadi ketemu dengan teman-teman Bapak yang dulu yang pernah Bapak tolong. Nah, itulah Tuhan kan. Rencana Tuhan kita nggak tahu. Ternyata indah kan ya. Jadi Ibu harus bersyukur juga dengan adanya sakit, tapi kita bisa dipertemukan ya. Saya sakit bisa bertemu dengan orang-orang baik. Terus dokternya baik. Jadi suster-susternya juga menghargai saya gitu. Saya enggak mau dihargai Bu ya. Tapi memperlakukan saya tuh luar biasa baik. Luar biasa. Sampai menantu saya suka ini orang nggak enak sendiri gitu. Orang keluar dari rumah sakit, tinggal saya Tuhan, suka digeledek, kerjanya jalan, nggak apa, nggak bayar lagi, nggak jadi apa, nol, nol. Tuhan kasih nol untuk biaya pengobatan. Biaya pengobatan di rumah sakit, nol. Susternya baik-baik. Tangan Tuhan turut bekerja di situ ya. Iya, tangan Tuhan itu kok yang udah dulu kita nggak mikir bantuan dari Ibu Suryono gitu. Akhirnya bisa dipertemukan. Kok menghasilkan yang Bu ya. Nggak cuma gratis, tapi juga saya lebih dihargai toh Bu. Karena sampai dapat gratis tuh karena apa Bu ya. Puji Tuhan ya. Semangat. Ibu tinggal sekarang lebih semangat lagi, lebih rajin lagi untuk kalau misalnya kontrol ya Bu ya 3 bulan. Rencananya kan nanti Ibu akan kontrol ya? Saya kontrol nanti Jumat. Oke, jemaat Tuhan yang terkasih,
Sungguh luar biasa kesaksian dari Ibu Meli Purnamasari, bagaimana pertolongan Tuhan yang melampaui apa yang kita pikirkan, yang kita minta. Tuhan berikan lebih dari yang kita minta. Semoga menjadi kekuatan juga bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita, dan percaya senantiasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, amin. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.